Puji nama Tuhan, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa yang sangat baik yang kami puji-puja dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena kasih sayang-Mu tak terhingga dalam hidup kami. Kami menikmati dari waktu ke waktu. Kami bangga punya Tuhan seperti Engkau yang namanya Yesus Kristus. Tuhan yang besar dan perkasa, ajaib, dahsyat tak tertandingi. Tuhan yang setia menjaga kami. Bahkan di saat kami tidak setia, Engkau tetap setia. Malam hari ini bersama dengan jemaat Tuhan yang ada di PT Hal, bersama-sama kami merayakan Natal Yesus Kristus. Tuhan, di tengah situasi pandemik yang ada, kadang-kadang kami begitu kecewa karena tidak bisa melakukan yang seperti biasa kami lakukan di tahun-tahun kemarin. Tapi apa yang ada pada kami, di situasi yang tidak memungkinkan ini, kami selalu datang untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih. Saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Engkau jamah setiap telinga agar dapat mendengar dengan baik. Dan Engkau jamah akal budi pikiran kami agar kami dapat mengerti dan memahami setiap firman Tuhan malam hari ini. Segala bentuk kuasa kegelapan yang mencoba untuk mengganggu jalannya ibadah ini, kami tolak semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah setiap kami yang hadir menerima berkat yang luar biasa. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saudara. Shalom, saudara. Apa kabar malam ini, saudara? Puji Tuhan. Tidak seperti tahun-tahun kemarin karena situasi pandemik yang melanda bangsa dan dunia kita, saudara ya. Sehingga yang biasanya kursi tempat duduk ini penuh, kemudian di luar itu banyak orang, tapi malam hari ini dibatasi karena aturan undang-undang protokol kesehatan. Jadi jika saudara tidak bisa datang karena situasi, saudara tidak perlu mengeluh, tapi itulah yang sedang terjadi. Kita harus lebih dekat dengan Tuhan. Puji nama Tuhan, saya senang sekali malam hari ini saya bisa berjumpa dengan jemaat Tuhan yang ada di PT Hal. Tahun kemarin saya melayani di TAL, saya kira masih satu grup. Tadi ngomong-ngomong dengan salah satu pengurus bahwa sudah tidak satu grup. Oke. Nah, saudara, saya percaya bahwa setiap kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Setiap kita selalu punya kelebihan dan kekurangan yang kita alami. Tapi percayalah, kita punya Tuhan yang sama, yang selalu menolong saudara dan saya dimanapun saudara berada. Di kota besar tidak seperti di desa seperti ini, saudaraku. Di sana sulit untuk mengumpulkan orang-orang untuk datang beribadah karena memang situasi, saudara. Ya. Dan kalau kita di sini masih cukup bebas. Saya lihat masih ada orang yang salaman ya. Kalau di tempat saya di Sangkulirang dalam ibadah kita tidak salaman. Tapi itu tidak mengurangi rasa sukacita di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita belajar firman Tuhan malam hari ini sesuai dengan tema yang telah disampaikan kepada saya oleh panitia, yaitu bersukacita karena Tuhan. Mari kita baca satu ayat dalam kitab Filipi pasal yang keempat ayat yang keempat. Sekali lagi Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saudara, dalam catatan saya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sukacita artinya suka hati, bergirang hati, berbahagia, dan gembira. Dengan kata lain, dalam bahasa populer, sukacita artinya bersenang-senang. Nah, saudara, kata bersenang-senang bisa diterjemahkan secara negatif oleh orang-orang
yang tidak memahami kebenaran firman Tuhan, sehingga orang bisa bersenang-senang dengan cara yang lain. Tetapi berdasarkan konteks firman Tuhan, sebagai orang percaya tentunya kita bersenang-senang karena Tuhan. Ya, sekali lagi, kita bersenang-senang atau bersuka cita atau bersenang hati, bergirang hati, berbahagia karena Tuhan. Pertanyaannya, saudara, apakah di saat kita sedang mengalami masalah dalam hidup, mengalami tekanan-tekanan dan persoalan-persoalan, apakah kita bisa bersenang-senang ataupun bersuka cita atau bergirang hati? Jawabannya, kita harus bisa bersuka cita. Mari kita baca dulu satu ayat di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Apa kata Paulus kepada jemaat Tuhan di Roma? Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-13, 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-13. Mari kita lihat di sana, saudara. Apakah kita bisa bersuka cita ketika kita sedang mengalami tantangan dan persoalan hidup? Ayat yang ke-13, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu bedanya antara orang Kristen dan bukan Kristen. Bedanya antara orang yang memiliki Tuhan Yesus dengan orang-orang yang tidak memiliki Tuhan Yesus. Orang-orang yang tidak memiliki Tuhan Yesus kelihatan sekali, saudara, bahwa mereka cuma bisa bersuka cita atau bersenang-senang di saat mereka sedang diberkati, sedang mendapatkan keuntungan atau sedang sukses dan sebagainya. Tapi di saat mereka mengalami persoalan-persoalan hidup, di saat mereka mengalami tekanan-tekanan hidup, maka mereka sulit untuk bersuka cita. Saudara, orang Kristen harus berbeda dengan orang-orang yang bukan memiliki Tuhan. Ingat baik-baik, kita bersuka cita karena Tuhan. Kita yang telah ditebus dengan darah yang mahal, telah dibeli bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah yang mahal, menjadikan kita orang-orang yang begitu berarti dan berharga di mata Tuhan. Dan kita juga bukan cuma berarti dan berharga di mata Tuhan, tapi kita menjadi orang yang berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Jadi saudaraku, kalau engkau masih sulit bersuka cita di saat engkau sedang susah, maka engkau cepat memperbaikinya. Karena jika tidak, engkau akan menjadi sama dengan orang-orang yang tidak memiliki Tuhan. Amin, saudara. Jadi seperti itu, saudaraku. Bersuka cita karena Tuhan telah memberi kita kekuatan. Para gembala di padang dalam kitab Lukas pasal 2, ketika mereka belum tahu tentang kelahiran sang raja segala raja, waktu malaikat datang menyampaikan berita, maka mereka juga ketakutan. Ya. Karena mereka sedang berada di sebuah tempat yang gelap, tidak ada sumber cahaya. Tiba-tiba kemudian ada cahaya yang begitu terang. Mereka ketakutan. Ya. Pada ayat yang ke-9, tetapi setelah mereka datang ke kandang Betlehem, dan kemudian mereka menyaksikan raja itu yang lahir sesuai dengan apa disampaikan oleh malaikat, maka mereka pulang dengan bersuka cita. Haleluya. Boleh saja kita sulit bersuka cita dan mengalami banyak rasa takut dan khawatir kalau kita belum benar-benar memahami tentang Tuhan. Tapi ketika kita tahu bahwa kita ini begitu berharga di mata Tuhan, saudara,
harga untuk satu jiwa seharga dunia ini, saudara. Ya. Tuhan Yesus berkata bahwa apa untungnya seseorang memiliki seisi dunia, tapi jiwanya binasa. Berarti harga manusia begitu mahal, saudaraku. Kita begitu berarti, begitu berharga, dan begitu istimewa di dalam Tuhan. Jadi ketika kita mengalami persoalan-persoalan dalam hidup ini, kita harus bisa tampil beda, saudara. Ya. Biasanya dalam rumah tangga yang paling cepat hilang sukacita itu biasanya mama-mama, ya, ibu-ibu biasanya. Kalau beras di kaleng mulai habis, ya, uang belanja mulai menipis, nih ibu-ibu mulai bergerak, ya. Mungkin berarti tebakan saya ini benar karena saya juga punya istri, saudara, ya. Tapi memang sudah kodrat wanita seperti itu. Jadi bapak-bapak jangan heran kalau ibu-ibu mulai cerewet, kalau mulai kekurangan persediaan. Memang udah begitu, ya, ibu-ibu, memang uniknya wanita seperti itu. Tapi kemudian saudara, jangan sampai kita membeberkan kemana-mana tentang kekurangan-kekurangan yang ada dalam hidup kita, saudara, ya. Kalau dulu, kalau ada ibu-ibu lagi marah sama suami karena nggak ada pekerjaan atau penghasilannya sedikit dan kebutuhannya mulai habis, biasanya dia hanya teriak di depan rumah dan orang di sekitar yang dengar. Tapi sekarang ibu-ibu nggak teriak pakai mulut tapi pakai jari, saudara, ya. Ya, dia buat status, sudah lapar, beras habis. Wow, ini ketawa, ya, oke. Mari saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, memang Tuhan tidak pernah menjanjikan jalan yang mulus ketika kita percaya dan menjadi murid atau menjadi anak Tuhan. Gak pernah, saudara. Tuhan gak bilang kalau kamu ikut aku dan percaya sama saya, kamu akan hidup mulus, semua kebutuhanmu tersedia, engkau akan terus sehat walafiat dan sebagainya. Tidak. Tuhan hanya berjanji kalau engkau percaya padaku, aku akan menyertai engkau. Daud dalam Mazmur pasal 23 dia berkata yang keempat, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kata lembah kekelaman diterjemahkan dari bahasa Ibrani Gam Kielek Bnet Silemawet, artinya sekalipun aku berjalan-jalan di lembah kematian, Lo irara, artinya aku tidak takut. Mengapa dia tidak takut? Karena kalimat selanjutnya, sebab Tuhan besertaku. Haleluya. Jadi sudah dikasih dalam Tuhan Yesus. Kemudian pemazmur juga berkata, ketika dia melayangkan matanya ke gunung-gunung, seolah-olah dia mengalami jalan buntu, seolah-olah ada begitu besar masalah yang menghadang dia. Tapi kemudian dia berkata, ketika sang pemazmur memandang keliling dan dia melihat gunung-gunung yang tinggi, dia bertanya, dari manakah datang pertolongan? Jadi sang pemazmur juga merasa bahwa dia sedang berada dalam situasi yang tidak enak. Masalah, kesulitan hidup, tantangan-tantangan yang mengimpit dia, membuat dia seperti dikelilingi oleh gunung batu dan tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kemudian dia menjawab selanjutnya dengan penuh kesadaran, pertolonganku ialah atau datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Haleluya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, selalu ada harapan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya mari jadilah orang Kristen yang benar-benar bertumbuh secara rohani, saudaraku. Orang Kristen kita ibarat tanaman. Jika tanaman itu tidak disiram, tidak ditaruh pupuk, saudara, saya tidak perlu mengajari lagi saudara untuk memupuk tanaman, karena saudara karyawan di kebun sawit, saudara, yang per berapa bulan itu harus dipupuk. Jika tidak, maka penghasilannya tidak maksimal. Dan kalau dibiarkan begitu saja lama-kelamaan akan mati, saudara. Perusahaan akan bangkrut. Kehidupan kekristenan juga demikian. Ketika kemudian kita merasa puas karena kita telah ditebus dengan darah Yesus, kita merasa puas karena Yesus telah lahir untuk menyelamatkan, untuk datang kepada kita, memberikan damai, memberikan keselamatan. Kemudian kita tidak mentaati aturan-aturan Tuhan.
kita mengabaikan persekutuan dengan Tuhan. Dalam Ibrani 10:25, janganlah engkau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah yang biasa dilakukan beberapa orang, tetapi marilah semakin giat melakukannya, saling menasihati menjelang Tuhan, kedatangan Tuhan yang semakin dekat. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sukacita itu akan kita miliki ketika kita benar-benar memahami Tuhan. Ketika kita benar-benar bertumbuh secara rohani. Kita bisa lihat dengan jelas, saudara, di lapangan. Orang-orang biasanya kalau lagi di gereja semua pasti senang, saudara ya. Kita kalau lagi di gereja sukacita, kita bahkan gak takut mati, saudara. Tapi kalau sudah di luar, apalagi kalau udah nggak kelihatan oleh pendeta, nggak dilihat oleh majelis, kadang-kadang kita bisa lakukan hal yang konyol. Tapi saudara tahu nggak? Ada mata Tuhan yang mengawasi saudara. Dimanapun saudara berada, ada Tuhan yang sedang mengawasi. Jadi ketika orang bertanya apakah kita harus bisa bersuka cita ketika sedang susah, jawabannya ya. Mengapa? Karena kita berbeda dengan orang-orang lain. Nah, saudara, kemudian yang terakhir, dalam Titus pasal 3 ayat 7 sudah ada di belakang, tapi kita baca lagi, saudara, karena ini adalah subtema. Titus pasal yang ketiga ayat yang ke-7. Perhatikan kalimat kata demi kata dari ayat ini. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal. Mari kita sebut bersama kata berhak menerima hidup yang kekal. 1, 2, 3. Berhak menerima hidup yang kekal. Saya berhenti di sini dulu, saudara. Setiap kita yang telah mendapatkan kasih karunia keselamatan, saudara dan saya punya hak, diberi hak untuk hidup yang kekal. Tetapi kita lihat kalimat selanjutnya, saudara. Sesuai, ada kata sesuai dengan pengharapan kita. Saudara, sesuai, saya ulangi lagi, sesuai dengan pengharapan kita. Nah, kalau kita tidak benar-benar berharap kepada Tuhan Yesus sebagai sumber keselamatan itu, maka hak kita bisa hilang. Oke? Kalau saudara terlalu puas dengan keadaan saudara, ya, kita tidak peduli dengan orang-orang di sekitar, orang-orang yang sedang susah berseru, kita nggak peduli, kita sibuk dengan kebutuhan kita sendiri. Saking sibuknya ibadah terlewatkan. Ada jemaat yang bisa hanya titip persembahan kepada majelis. Pak, tolong saya ada meeting, tolong persembahan saya. Seberapa besar cinta kita kepada Tuhan Yesus sehingga meeting itu bisa mengalahkan kita, dan kemudian kita merasa bahwa kalau kita titip persembahan kemudian Tuhan senang, oh puji Tuhan dia udah titip persembahan banyak, nggak apa-apa, pergi aja ke sana. Enggak, Tuhan melihat kehadiranmu bukan persembahan. Jadi pengharapan ini membutuhkan sebuah tindakan dan kerja keras, ya, membutuhkan sebuah action. Ya. Kita harus benar-benar menaruh pengharapan kita sungguh-sungguh pada Tuhan. Kita mentaati aturan-aturan firman Tuhan. Ingat, aturan Tuhan itu enggak berat. Dalam Matius 11, 28, 29 dikatakan bahwa bebanku pun ringan. Enggak susah-susah amat. Yang bikin susah kita sendiri. Ya. Waduh, nanti kalau ke gereja nggak ada duit, nggak ada duit, pas lagi nggak ada duit, ngasih persembahan, malu dilihat jemaat nggak ada persembahan. Apakah kemudian persyaratan mutlak kita ke gereja ada persembahan? Tidak, saudara. Tuhan melihat hati. Lihat salah satu fragmen tadi dari salah satu anak sekolah minggu, dia nggak punya apa-apa, tapi dia memberi hati kepada Tuhan. Haleluya. Kadang-kadang hal sepele ini, saudara, kita bisa nggak ke gereja, ke ibadah karena nggak persembahan. Atau kalau rasanya kita punya uang besar, sayang dikasih, kita singgah warung dulu, belanja dulu, ditukar recehan. Nah,
Saudara, ini hal sepele tapi bisa menghilangkan hak kita untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Ingat, keselamatan itu gratis dalam Efesus pasal 2. Seperti tiket gratis. Tapi kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, maka tiket surga itu bisa hangus. Saya kasih gambaran pada saudara. Saya memberi hadiah tiket kepada bapak ini aja. Pak, namanya siapa? Siapa? Tato. Pasti orang Toraja. Oke. Saya memberi hadiah kepada Pak Tato tiket ke Jakarta, pulang pergi. Tiket gratis. Iya. Oke, saya kasih tiket gratis. Nah, kemudian Pak Tato dengan senang hati, oh terima kasih Pak Pendeta, seumur hidup baru sekarang saya dapat tiket gratis. Saking senangnya disimpan tiket itu di rumah. Dia nggak baca maskapai penerbangan apa, bulan apa, hari apa, jam berapa. Saking senang, nanti orang datang, saya dikasih tiket Pak Pendeta Rudi gratis. Tapi nggak dibaca. Pesawat apa, bulan apa, tanggal berapa, jam berapa. Saya mau tanya sama saudara, Pak Tato kira-kira bisa sampai ke Jakarta atau tidak? Halo? Ya tidak akan sampai selama dia tidak mempelajari membaca tiket itu. Memang sudah gratis. Ya. Nanti kemudian udah lewat baru Pak Tato baca. Waduh, rupanya bulan November, sekarang udah Desember, hangus deh tiketnya. Jadi hak kita dalam Titus tadi bisa saja hilang. Ada orang bilang, bertanya, jadi keselamatan bisa hilang? Saya mau jawab bahwa itu bisa hilang ketika kita mengabaikan kasih karunia Tuhan tanpa pengharapan yang kuat. Mari saudaraku, siapapun engkau dan dimanapun engkau berada, situasi dan kondisi tidak pernah bisa dapat menghalangi saudara untuk bersekutu dengan Tuhan. Saudara bisa baca Alkitab setiap hari di HP saudara, makanya di HP itu taruh Alkitab. Jangan lagu dangdut saja yang diinstal di sana. Install aplikasi Alkitab. Di kebun sawit bisa ada waktu-waktu senggang baca 1 ayat, 2 ayat. Itu surat cinta dari Tuhan. Jangan buka Alkitab nanti kalau Natal. Kenapa dibikin aplikasi supaya semua orang bisa membaca? Jadi saudara harus melatih diri saudara untuk mencintai Tuhan, menerima tiket gratis dan mempelajari tiket itu dengan baik dan benar. Sehingga kita bukan hanya bersuka cita karena Tuhan di dunia ini, tapi kita akan bersuka cita sampai dalam kerajaan sorga yang kekal. Demikian jauh firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.